kita gak cukup untuk mengaku pada Tuhan, tapi kita juga perlu belajar berani mengaku pada sesama. Karena dengan kita mengaku pada sesama, maka belenggu dosa kita dimerdekakan. Life is a journey. Kehidupan merupakan sebuah perjalanan. Kehidupan merupakan sebuah proses. Dari satu titik kepada titik lebih jauh. Dari satu level kepada level lebih tinggi. Dari nothing jadi something. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari gagal jadi berhasil. Dari berkekurangan jadi berkecukupan. Dari zero menjadi hero. Kita belajar bagaimana hari ini menjalankan kehidupan ini dengan benar dan baik. Karena perbuatan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita hidup hari ini adalah buah keputusan kita atau perbuatan kita di masa lalu. Berarti kalau besok, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan kita mau mengecap buah yang baik, kita jalankan kehidupan ini dengan benar dan baik. Yang pertama, untuk kita menjalankan kehidupan ini dengan benar dan baik, karena hidup ini merupakan perjalanan, singkirkan semua yang merintangi kita. Singkirkan semua yang menghalangi kita. Ibrani pasal 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Rasul Paulus sedang memberitahu bahwa hidup ini merupakan sebuah perjalanan. Sebelum kita meraih sebuah kemenangan, sebelum kita meraih sebuah hadiah, kita perlu berlomba. Dan sebelum kita berlomba, kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa. Hidup ini bukan sprinter, tapi hidup ini maraton. Life is a marathon, not a sprinter. Hidup ini bukan jangka pendek, tapi hidup ini cukup panjang. Jadi bisa bayangkan jika seorang pelari, dia membawa begitu banyak barang di tangannya, atau di pundaknya, atau di kepalanya, atau di kakinya, maka perjalanan mereka menuju ke level berikutnya atau menuju ke garis akhir akan mencurahkan banyak energi. Yang mengerikan, belum sampai dari puncak, belum sampai di tempat tujuan, dia udah keburu tergeletak karena kehabisan energi. Itu sebabnya yang dilakukan sama pelari, yang dilakukan sama olahragawan, mereka menanggalkan semua beban-beban yang begitu merintangi sehingga mereka bisa lari dan mengikuti perlombaan dengan sangat baik. Yang kita perlu tanggalkan dalam firman Tuhan katakan dalam perjalanan ini supaya ringan dan enak, yaitu kita perlu menanggalkan yang namanya dosa. Apa itu dosa? Dosa dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani artinya harmatia. Harmatia artinya missing the target, meleset dari target. Kalau kita pernah membidik lingkaran merah di tengah dan kemudian kita tembak, maka begitu panah kita meleset dari titik target kita, itulah disebut dengan harmatia. Harmatia artinya meleset dari standarnya Tuhan. Harmatia artinya meleset dari prinsipnya Tuhan. Nah, akibat daripada harmatia membuat kita meleset dari rencana Tuhan. Akibat daripada dosa membuat kita meleset dari janji-janji Tuhan. Jadi bukan Tuhan ingkar janji. Bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk bisa mendengar. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk bisa menolong. Tapi karena dosalah membuat kita meleset dari rencana Tuhan. Yudas harusnya menjadi rasul yang diurapi, yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi karena cintanya akan uang membuat Yudas menjual Yesus. Dan begitu dia tahu bahwa Yesus dijatuhkan hukuman mati, dia menyesal dan kemudian dia gantung diri. Dosa membuat Yudas yang harusnya dipakai Tuhan, akibatnya membuat dia mengalami kegagalan dalam kehidupan dan rencana Tuhan. Dosa membuat orang jadi hidupnya berat. Karena dosa membuat seseorang itu gak bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Itu sebabnya kunci untuk bisa bebas dari dosa simple dan sederhana. Ada begitu banyak orang, sampai hari ini saya menerima konseling dari orang, saya terikat dengan judi sejak dari 20 tahun yang lalu sampai hari ini gak bisa lepas. Sekali lagi, sebetulnya kunci untuk bebas dari dosa sederhana, mudah, dan simple, yaitu kita perlu belajar berani mengaku. Karena mengaku awal daripada pemulihan, dan pemulihan awal daripada terobosan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku ia diselamatkan.
Berarti kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita dibebaskan karena kita belajar berani mengaku. Tidak pernah mengaku, gak pernah diselamatkan, gak pernah dibebaskan. Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita sembuh, kita merdeka, kita dipulihkan karena kita saling mengaku dosa. Nah, ini sebuah prinsip. Mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku kepada sesama, belenggu dosa kita akan dilucuti. Sekali lagi, mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa-dosa kita karena Dia Maha Pengampun. Tapi mengaku kepada sesama, belenggu dosa kita dimerdekakan. Jadi kalau kita jatuh satu kali dalam dosa, kita masih malu mengaku pada sesama, cukup mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Kalau kita jatuh kali kedua di dosa yang sama, kita masih malu mengaku pada sesama, ngaku pada Tuhan, Tuhan tetap ampuni. Kita jatuh kali ketiga di dosa yang sama lagi, kita masih malu ngaku pada sama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan tetap ampuni. Tapi kalau kita udah jatuh ke puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali di tempat yang sama, berarti kita gak cukup untuk mengaku pada Tuhan, tapi kita cukup belajar berani mengaku pada sesama. Karena dengan kita mengaku pada sesama, maka belenggu dosa kita dimerdekakan. Upah dosa memang maut, tapi sifat dosa mengikat. Itu sebabnya jangan pernah sekali-kali icip-icip dosa. Karena begitu kita jajal dosa, begitu kita jajan dosa, maka dosa punya sifat membelenggu kita. Nah, begitu kita terbelenggu, gak ada cara lain selain kita minta ampun sama Tuhan. Kita mengaku supaya waktu kita mengaku kepada orang yang kita percaya, maka Dia akan mendampingi kita. Dia akan mengingatkan kita, Dia akan mengcoaching kita, Dia akan menguatkan kita, Dia akan membimbing kita sehingga kita bisa merdeka. Karena kita gak bisa lepas dengan kemampuan kita sendiri, kita butuh bantuan yang lain. Dan apa yang terjadi kalau kita gak berani mengakui kesalahan kita, maka akan membawa kepada kita kesalahan yang lebih besar dan lebih banyak. Perhatikanlah orang-orang yang gak pernah mengaku dosa, pasti dia akan jatuh kepada dosa berikutnya lagi. Dosa yang lebih banyak lagi, dosa yang lainnya. Saya teringat dengan Daud ketika buat kesalahan pertama. Waktu dia berzina dengan istri orang lain, sebetulnya hati nuraninya sudah mulai terganggu. Damai sejahtera mulai pergi. Karena di mana ada kebenaran pasti ada damai sejahtera. Begitu tidak ada kebenaran pasti tidak ada damai sejahtera. Dan hati Daud sebetulnya sudah terganggu. Tapi dia tidak mau mengakui. Dia tidak mau bertobat. Apa yang terjadi? Dia mulai buat kesalahan yang lebih fatal lagi, yaitu melakukan pembunuhan berencana. Seharusnya ketika Daud jatuh dalam dosa, dia akui di hadapan Tuhan, dan dia mengaku kepada Uria, suami Batsheba, di mana dia jinai istrinya, maka Tuhan pasti akan pulihkan Daud. Tapi karena Daud tidak mengakuinya, maka yang terjadi sesuatu yang lebih buruk terjadi kepada Daud. Sampai Nabi Nathan kemudian menegur dan memberitahu, dan kemudian Daud bertobat dan minta ampun. Disitulah dia menangis, disitulah dia berpuasa, disitulah dia berbalik dari jalan jahat. Maka Tuhan memulihkan keadaan Daud. Ingat, dosa akan melahirkan dosa yang lain, tapi mengaku melahirkan pemulihan. Jadi waktunya di awal tahun untuk kita membuat resolusi, membuat goal yang baru, mulai reflection, mulai kita melihat ke belakang. Apa yang selama ini menjadi hambatan untuk kita maju? Apa yang selama ini menghalangi kita untuk menciptakan lompatan yang tinggi, sehingga bisa mengejar ketinggalan di masa lalu? Entah itu dosamu, entah itu adalah sakit hatimu, entah itu adalah yang sesuatu kamu masih sembunyikan. Yang kita perlakukan adalah mari masuk tahun ini dengan cara yang lain. Artinya kita gak izinkan dosa untuk ikut di tahun yang baru. Jadi kita harus mengerti mana yang kita terus follow dan mana yang kita perlu unfollow. Kalau kita tahu ini merupakan menghalangi kita untuk kita maju, yang kita perlukan unfollow. Jangan izinkan untuk masuk bersama kita di tahun yang baru. Mulai decide, mulai putuskan, dan saya percaya di tahun ini kita akan melangkah dengan pasti. Di tahun yang baru ini kita akan jalani hidup kita yang penuh sukacita.